Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Alhamdulillah, hari ini kita akan kembali belajar bersama saya Ustazah Isti dalam tema yang ketiga, benda di sekitarku. Tema keempat, keajaiban perubahan wujud di sekitarku di pembelajaran yang pertama. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa yang kita bacakan tadi akan membawa kelancaran dan keberkahan pada pembelajaran kita hari ini. Nah, berikut adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Ada 6 poin ya, silakan dicermati. Lanjut. Nah, garam. Anak-anak semua di rumah pasti sudah pernah melihat garam ya. Ya, garam adalah salah satu jenis bumbu dapur yang sering digunakan oleh ibu untuk memasak. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang garam. Garam membuat masakan menjadi lezat. Makanan yang tidak diberi garam akan terasa hambar. Nah, untuk mengetahui perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam, mari kita baca wacana di bawah ini. Bertani garam. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Bagaimana proses menghasilkan garam? Nah, pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Kemudian, tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi dengan air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Nah, tersebut adalah proses untuk menghasilkan garam ya. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Kenapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat yodium dan dikirim ke daerah-daerah. Seperti ini ya, Nak ya. Ini adalah proses untuk membuat garam. Jadi agar garamnya tadi bisa tebal, air lautnya itu harus selalu ditambah. Nah, sekarang coba perhatikan slide berikut ini. Ada konversi satuan waktu, mulai dari detik, menit, jam, sampai dengan abad. 1 jam itu ada 60 menit. 1 jam terdiri dari 3600 detik. Kemudian 1 menit sama dengan 60 detik. 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari, 1 bulan 30 hari, 1 tahun ada 52 minggu, 1 tahun ada 12 bulan, yaitu dari Januari sampai dengan Desember ya. 1 lustrum ada 5 tahun, 1 windu ada 8 tahun, 1 dasawarsa ada 10 tahun, dan 1 abad ada 100 tahun.
Coba perhatikan slide berikut ini lagi. Waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi 1 peta air laut adalah sekitar 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Satuan jam dapat diubah menjadi menit. Nah, kemudian kalian bisa mendiskusikannya bersama teman-teman kalian ya. Nah, coba ini 1 jam itu ada berapa menit? Ya, 1 jam adalah 60 menit ya. Nah, kalau 2 jam itu berapa menit? Berarti 2 dikali 60 menit sama dengan 120 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi 1 peta tanah adalah 1 peta ladang garam adalah sekitar 120 menit. Nah, untuk memanen 1 petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? Nah, seperti ini ya. Waktu yang diperlukan adalah 90 menit. Kemudian kita ubah ke satuan yang ditanyakan ya. Oh ya, sebelumnya kita pecah dulu. Nah, dalam 1 jam itu kan ada 60 menit. Kemudian ditambahkan sisanya adalah 30 menit. Kemudian kita ubah ke satuan yang ditanyakan yaitu jam. 60 menit itu adalah 1 jam. Ditambahkan dengan ini 30 menit. Karena 30 menit itu tidak ada 1 jam ya. Jadi kita tulis saja lagi tidak apa-apa ya, seperti ini 1 jam ditambah 30 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk memanen 1 petak garam adalah 1 jam 30 menit. Nah, setelah memanen garam, petani membawa garam hasil panen tersebut ke pabrik. Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik dengan berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam satuan menit? Nah, berarti satuan yang masih campuran ini kita ubah semua ke dalam satuan yang ditanyakan yaitu menit. Sebelumnya kita pecah dulu ya. Ini ada 2 satuan di sini yaitu jam dan juga menit. Kita pecah dulu 1 jam dan 20 menit. Kemudian yang satuan jam ini kita ubah ke satuan yang ditanyakan yaitu menit. Berarti 1 jam sama dengan 60 menit. Kemudian yang 20 menit ini tetap karena satuannya sudah sama dengan satuan yang ditanyakan. Berarti 1 jam 20 menit sama dengan 60 menit ditambah 20 menit sama dengan 80 menit. Jadi lama waktu yang dibutuhkan petani garam tersebut adalah 80 menit. Nah, kemudian istilah satuan waktu berikut ini. 1 jam tadi ada berapa menit? Ada yang masih ingat? Iya, 1 jam adalah 60 menit. Ini harus selalu diingat ya nak ya. 1 jam sama dengan 60 menit. Kemudian 1 menit sama dengan berapa tadi? Ada yang masih ingat? Iya, 60 detik. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 60 menit. Dan 1 menit adalah 60 detik. Jadi kalau 1 jam sama dengan 3600 detik. Nah, ini ya 1 jam. 1 jam tadi ada berapa menit? Iya, 60 menit. Kemudian kalau 2 jam itu ada berapa menit? Nah, caranya sama ya seperti yang tadi, 2 dikali 60 menit ya, karena 60 menit itu sama dengan 1 jam. Jadi 2 dikali 60 menit sama dengan 120 menit. Kemudian yang 3 jam sama dengan ini untuk yang selanjutnya bisa kalian coba di rumah ya untuk latihan. 3 jam sama dengan berapa dikali berapa menit. Seperti itu ya, caranya sama dengan yang atasnya. Kemudian ubahlah satuan menit menjadi jam. 60 menit tadi ada berapa jam? Iya, ada 1 jam ya. Kemudian untuk 120 menit ada berapa jam? Berarti 120 dibagi 60 karena 1 jamnya itu ada 60 menit.
Kalian juga bisa mencobanya di rumah ini ya. Kemudian 180 menit sama dengan berapa jam? Nah, kalian coba kerjakan ya. Nah, kalau 300 menit sama dengan 5 jam, karena 300 dibagi 60 sama dengan 5. Perubahan wujud yang terjadi dalam proses menjemur pakaian adalah penguapan, sama seperti proses pembuatan garam tadi ya. Baju mengering karena air dalam baju yang basah menguap terkena panas matahari. Nah, pakaian-pakaian tersebut setelah kering bisa dilipat ya, kalian bisa lipat. Oh ya, pakaian ini harus kalian rawat dengan baik ya nak ya. Kalian dapat melakukan beberapa cara untuk merawat pakaian. Pakaian yang kotor perlu dicuci sebab mengandung kuman dan juga bakteri. Setelah pakaian dicuci, pakaian basah harus segera dijemur. Dengan demikian pakaian tersebut akan menjadi kering ya, dan segera dilipat ya agar selalu rapi pakaiannya. Nah, bagaimana kalau kita mau melipat pakaian? Nah, caranya adalah sebagai berikut. Kalian bisa mengikutinya juga di rumah ya. Nah, ini adalah cara yang pertama. Pakaiannya direntangkan dulu, kemudian bagian bawahnya dilipat sedikit seperti ini, kemudian bagian sampingnya, kemudian bagian samping kanannya, setelah itu lengannya. Nah, lengannya juga dilipat. Nah, kemudian ditepuk dua ya. Nah, jadilah pakaian yang sudah terlipat dengan rapi. Nah, materi kita sudah selesai. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya, dan kalian di rumah jangan lupa untuk selalu belajar dengan rajin. Nanti jika ada kesulitan bisa ditanyakan kepada ustazah. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.